Pemirsa, ini saya berada di makam beliaunya Kareng Kalengsong, salah satu pahlawan yang bersamaan Pangeran Trunojoyo untuk melawan Belanda. Nah, ini makamnya pendek, ini kira-kira 50-60 cm. Menurut ceritanya, termasuk dari Pak Juru Kuncinya dan beberapa teman yang sudah latihan di sini, beliau itu dimakamkan dalam posisi berdiri karena dianiaya seberapa berat apapun, tidak mati-mati, tidak meninggal begitulah, sehingga dalam posisi dirantai, posisi berdiri ini dimakamkan. Itu menurut mitosnya semacam itu. Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Nah, berkaitan dengan silaturahim ziarah saya ke sini, ini saya ingin tanya, apakah hamba-hamba yang meninggal itu ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa, apakah beliau itu ada di sini atau pulang katanya? Nah, ini tadi saya sudah mohon izin dengan serangkaian tawassul, kita perantaraan kepada Allah, kepada Nabi, para malaikat dan seluruh isi alam semesta, untuk diperkenankan atau tidak saya mengambilnya. Dan alhamdulillah, ini bukan sebuah demo untuk mencari viewer, bukan, tetapi kita belajar di alam nyata tentang kegaiban, karena gaib itu bagian dari isinya alam ini yang harus kita percayai. Percaya boleh, tidak pun juga boleh. Sama masing-masing agama mengatakan Tuhanku yang terbaik, boleh percaya, boleh tidak, silakan memilih. Termasuk ini pun silakan pemirsa yang pinter-pinter bisa nerawang, boleh dilihat. Kita sama-sama belajar untuk sharing, saya tak belajarkan jenengan. Nah, kita terbuka, dengan saling terbuka itu kita insya Allah akan lebih banyak memori, data, dan aplikasi-aplikasi kejiwaan yang lain, pikiran, perasaan yang akan lebih baik. Nah, saya coba untuk masuk pada gelombangnya. Jadi alam kubur itu bukan kuburan ini, tapi alam kubur itu ada pada frekuensi tertentu yang ketika kita masuk ke frekuensi itu, ya ada kehidupan orang di alam kubur. Ya seperti orang hidup di ini, cuman alamnya lain. Nah, ini sepengetahuan yang saya dapat. Kembali boleh percaya, boleh tidak, kita belajar aja ya. Saya tak coba masuk, tak searching, namanya searching, mencari gelombang, tuning gitu ya. Mencari gelombang, apakah gelombang saya nanti bisa tune, bisa connect atau enggak. Kalau connect, insya Allah bisa kontak, tapi kalau enggak ketemu ya gembrotok begitu. Kalau TV nge-pure, nggak ketemu gambarnya, kalau radio suaranya kemeresek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhi Datuk Kareng Kalengsong, jika perkenankan, bukakanlah atas izin Allah dan seluruh kerahmatan seluruh alam. Jika tidak berkenan, saya berserah diri pada ketentuan jenengan, Tuhan dan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kareng Kalengsong, aku bahagia. Aku bahagia ada orang yang mau sholat, orang yang mau silaturahim kepada orang-orang sepertiku yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah dan seluruh alam. Aku dan orang-orang yang sudah meninggal mudah-mudahan juga dirahmati seluruh alam. Aku di sini, aku di sini, aku di sini. Aku bisa di rumah, aku bisa di rumah. Aku bisa dimanapun sepertimu yang hidup. Aku di sini, aku di sini. Tapi kadang aku juga pergi sepertimu. Aku mencari kerahmatan, mencari kemanfaatan. Aku suka berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik. Mati pun masih bisa menambah kerahmatan. Aku sedih kenapa negara ini
Aku sedih, kenapa negara ini kok selalu dijajah. Padahal aku dulu sama generasi sebelumku dan sesudahku berjuang untuk membebaskan, memakmurkan, membahagiakan rakyat. Walaupun aku belum punya negara saat itu, tapi aku mengikuti leluhurku, berbuat baik dengan penjajah. Maksudnya berbuat baik dengan melawan penjajah itu adalah bagian dari kemerdekaan jiwa, kemerdekaan harta, kemerdekaan benda, kemerdekaan kehidupan yang lebih baik untuk masaku dan keturunanku. Mudah-mudahan negara ini kian menuju kemerdekaan yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkesejahteraan bagi seluruh warganya. Amin. Amin. Aku sudah jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, itu pertanyaan saya yang saya ajukan kepada beliau yang sudah meninggal, yang diwakili oleh Datuk Karing Kalengson, seorang pahlawan. Jawabnya, insya Allah dia juga berada di tempat ini, di rumahnya maksudnya. Tapi bukan kuburan ini pemirsa. Beliau punya tempat yang masing-masingnya itu berbeda-beda antara orang yang meninggal satu dengan orang meninggal yang lain. Tergantung sangu amalnya banyak atau tidak. Nah, ini ada Garengpung. Garengpung itu saya sudah berapa lama tidak mendengar ini. Tapi ketika saya ngambil konten ini, video ini, kenapa ini datang? Ini kalau dari sisi keilmuan Tipen, Niteni, Garengpung ini tanda akan terjadi kemarau. Nah, mudah-mudahan kemaraunya membawa kerahmatan, keberkahan. Tidak mesti hujan itu selalu bagus, tidak mesti kemarau itu jelek. Dengan isyarah ada Garengpung ini, mudah-mudahan kita bisa menyikapi kemaraunya dengan tepat dan benar. Sehingga apa? Bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pada saat kemarau itu dengan tetap produktivitas, dengan kerahmatan. Barangkali Indonesia ini sedang kemarau, sedang krisis, tetapi tetaplah kita bercocok tanam pada musim kemarau sebisanya sudah. Mudah-mudahan kita juga bisa melampaui kemaraunya ini dengan menghasilkan sesuatu kerahmatan, panen pada tanaman yang musim kemaraunya, untuk kemudian menghadapi musim hujan yang filosofinya hujan kerahmatan, hujan kemakmuran. Dengan berkah Ramadan, dengan berkah silaturahim, dengan berkah silaturahim kepada pahlawan, mudah-mudahan beliau-beliau semua yang hadir di sini, yang tampak dan tidak tampak, yang terdekat, yang terjauh dari seluruh wilayah NKRI, beliau juga ikut mendoakan. Kalau beliau-beliau saja juga masih ikut mendoakan, maka yang masih hidup sebagai warga negara RI jangan putus asa untuk terus berjuang melawan kemudorotan, melawan kebatilan, melawan kebohongan, melawan penipuan dalam semua aspek. Mudah-mudahan kita tidak mudah diadu domba untuk kemudian bersatu menata kembali NKRI sesuai dengan yang dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Tuhan mengabulkan, seluruh alam merestui hajat kita. Merdeka, salam kerahmatan bagi seluruh alam.